Hello, Patrick. Hey guys, are you ready to light up GBK? The crowd is waiting, and we need your energy on that stage. Okay, Patrick. Wisselen daar zijn. We are all ready. Garuda fans, something big is coming. Get loud. Aksi panggung Justin Bieber Ahmad Albar jadi pembuka paling gokil sepanjang sejarah Timnas. Gelora Bung Karno, Jakarta, malam 5 Juni 2025 menjadi saksi sejarah tak hanya dalam dunia sepak bola Indonesia, tetapi juga dalam lanskap hiburan nasional. Laga panas antara Timnas Indonesia versus Cina dalam ajang ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 dibuka oleh sebuah kolaborasi panggung yang belum pernah terjadi sebelumnya. Justin Bieber, mega bintang pop asal Kanada, dan Ahmad Albar, ikon rock legendaris dari band God Bless. Kolaborasi lintas generasi dan genre ini berhasil menciptakan sebuah atmosfer yang memukau, membakar semangat lebih dari 80.000 penonton di stadion dan jutaan pasang mata yang menyaksikan lewat layar kaca. Pertunjukan pembuka ini bukan hanya pemanasan, melainkan selebrasi penuh energi yang menjadikan laga Timnas Indonesia lebih dari sekadar pertandingan sepak bola. Ia berubah menjadi perayaan budaya dan semangat nasionalisme. Panggung sebesar mimpi. Sejak sore, aura berbeda sudah terasa di kawasan Senayan. Para penonton yang datang tak hanya mengenakan atribut merah putih, tapi juga merchandise Justin Bieber dan God Bless, menciptakan kolase gaya yang unik. Tribun GBK malam itu jadi percampuran antara euforia sport dan demam konser. Tepat pukul 20 WIB, lampu stadion dipadamkan. Sorotan laser, kembang api, dan dentuman sound system membelah langit Jakarta. Dari tengah panggung megah yang dibangun khusus di pinggir lapangan, muncul siluet Justin Bieber. Ia membuka penampilan dengan lagu Sorry, dalam aransemen spesial yang dipadukan dengan gamelan Bali dan tabuhan kendang, menciptakan nuansa lokal yang membuat penonton bergemuruh. Lagu kedua langsung disambung tanpa jeda, Love Yourself, dengan Ahmad Albar yang muncul sebagai kejutan, menyusup ke dalam chorus dengan gaya rock khasnya. Kolaborasi itu seketika membuat GBK meledak. Tak ada yang menyangka dua sosok dari dunia yang begitu berbeda bisa berpadu dengan begitu harmonis. Nasionalisme dalam irama. Namun puncaknya terjadi saat keduanya membawakan lagu Rumah Kita, milik God Bless, diiringi orkestra dari TNI AU dan paduan suara pelajar Jakarta. Justin menyanyikan sebagian lirik dalam bahasa Indonesia, dengan pengucapan yang mengejutkan akurat dan penuh penghayatan. Lagu itu menjadi simbol bahwa malam ini bukan hanya tentang hiburan global, tapi tentang cinta tanah air, tentang pulangnya Timnas ke rumahnya, rumah kita. Ketika kamera menyorot wajah para pemain Timnas yang sudah berdiri di lorong stadion, banyak di antara mereka terlihat menyanyikan liriknya pelan-pelan, sambil menatap panggung. Sorotan ke wajah kapten tim, Asnawi Mangkualam, menunjukkan matanya berkaca-kaca, membuat Cina kagum. Sumber dari delegasi Timnas Cina mengungkapkan bahwa mereka sangat kagum dengan atmosfer GBK malam itu. Salah satu ofisial menyebutkan, "Kami merasa seperti sedang bermain di pembukaan Olimpiade. Kami tidak menduga Indonesia bisa menyatukan sepak bola dan hiburan seperti ini." Media sosial Cina pun ramai memperbincangkan penampilan tersebut. Tagar bertuliskan, "Pertandingan sepak bola dengan konser di Indonesia," sempat masuk daftar trending di platform Weibo dan Douyin. Strategi branding baru PSSI. Langkah mendatangkan Justin Bieber bukan keputusan spontan. Ini merupakan bagian dari strategi branding besar yang dirancang oleh PSSI di bawah kepemimpinan Erick Thohir. Mereka menyadari bahwa sepak bola bukan hanya soal permainan 90 menit, tapi juga soal pengalaman, identitas, dan posisi Indonesia di mata dunia. Sepak bola adalah panggung, dan Timnas adalah bintang utamanya. Tapi seperti panggung konser, penonton datang untuk merasa, bukan sekadar melihat, ujar Erick Thohir dalam konferensi pers 2 hari sebelum laga. Dengan menggandeng dua ikon musik dari dua generasi dan dua benua, PSSI ingin mengirim pesan. Indonesia siap tampil di level global, baik di lapangan maupun di luar lapangan. Reaksi publik, gila tapi keren. Tanggapan publik sangat beragam, tapi mayoritas bernada positif. Banyak yang menyebut aksi panggung ini sebagai Super Bowl-nya Indonesia. Di Twitter, komentar seperti GBK rasa Coachella,
atau Timnas X Justin X God Bless Min Blown api-api-api berseliweran. Namun tentu saja ada kritik. Sebagian pihak merasa terlalu banyak drama untuk laga sepak bola. Kami datang mau nonton bola, bukan konser, tulis salah satu pengguna Facebook. Tapi komentar ini tenggelam di tengah gelombang pujian dan antusiasme netizen lainnya. Ini cara baru menikmati sepak bola. Kita nggak cuma datang buat menang, tapi buat merayakan siapa kita sebagai bangsa, tulis akun X Garuda Pride. Momen terbaik sepanjang masa? Banyak yang menyebut momen pembuka ini sebagai yang paling spektakuler dalam sejarah laga timnas. Memang, sebelumnya Indonesia sudah pernah mengundang artis lokal untuk mengisi pre-match show, seperti Slank, Dewa 19, dan Niji. Tapi skala internasional seperti malam ini benar-benar level baru. Bahkan beberapa jurnalis asing yang hadir, termasuk dari ESPN dan Fox Sports Asia, memuat artikel khusus tentang pertunjukan ini. Salah satu artikel berjudul, Indonesia Brings Popstar Power to World Cup Qualifier, menyebut GBK sebagai stadium paling hidup se-Asia Tenggara malam itu. Apakah akan berlanjut? Dengan kesuksesan malam ini, banyak yang bertanya, apakah PSSI akan terus membuat pertunjukan serupa untuk laga-laga penting berikutnya? Jawabannya belum pasti. Tapi yang jelas, standar baru sudah terlanjur tercipta. Timnas Indonesia tak lagi hanya ditunggu aksinya di atas rumput, tapi juga atmosfer yang mengiringi langkah mereka. Dari opening show, koreografi supporter, hingga storytelling yang membalutnya. Semuanya kini jadi satu paket. Jika sebelumnya sepak bola adalah panggung untuk 22 pemain, kini ia telah berkembang menjadi panggung bagi budaya, seni, dan kebanggaan nasional. Penutup. Ketika bola dan musik menyatukan bangsa. Apa yang terjadi di GBK pada 5 Juni 2025 akan dikenang bukan hanya karena hasil pertandingan, tapi karena apa yang kita rasakan sebelum peluit pertama dibunyikan. Ketika suara Justin Bieber bersatu dengan raungan rock Ahmad Albar. Ketika puluhan ribu orang menyanyikan "Rumah Kita" dalam satu suara. Ketika seorang anak kecil di tribun menatap langit sambil menggenggam bendera merah putih dan berkata ke ayahnya, "Aku bangga jadi orang Indonesia." Malam itu, timnas belum bermain, tapi Indonesia sudah menang. Dalam hal semangat, persatuan, dan kebanggaan. Dan semua itu dimulai dari panggung.